Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Isnaini Bahtiar dengan NIM E100212058. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dari matkul Geografi Ekonomi Industri. Di video kali ini dengan judul Industri dan Perubahan Ekonomi Wilayah di bab 12. A. Lokasi industri. Teori lokasi klasik yang sebagian besar berasal dari Jerman pada abad ke-19 ini merupakan salah satu pilar geografi ekonomi dan industri. Ahli teori klasik industri pada masa itu berusaha mengidentifikasi prinsip ekonomi yang mendasari struktur spasial dengan mengembangkan kerangka kerja yang dapat digeneralisasikan dan dapat menjelaskan mengapa aktivitas tertentu ditempatkan di tempat aktivitas itu berada. Adapun teori yang terdapat pada lokasi industri diantaranya sebagai berikut. Satu, teori sefalokasi. Teori sefalokasi mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh von Thunen pada 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa jarak dari pasar dapat menjelaskan variasi penggunaan lahan. Model tersebut mengasumsikan bahwa satu, ada sebuah wilayah yang terisolasi dengan hanya terdapat satu pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian berupa dataran yang seragam. Dua, para petani merupakan pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Tiga, ongkos transportasi sebanding dengan jarak. Dua, teori lokasi industri klasik. Menurut Alfred Weber dikenal dalam geografi ekonomi industri sebagai bapak teori lokasi industri klasik. Teori Alfred Weber pada tahun 1929 ini juga disebut teori lokasi dengan biaya terendah karena modelnya bertujuan mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Hingga kini prinsip teori Alfred Weber ini bagian besar masih digunakan karena mampu menjelaskan secara luas mengapa perusahaan mendapatkan operasi mereka di tempat yang mereka lakukan. B. Revolusi industri dan perubahan ekonomi dunia. Bagian ini membahas dua ciri utama revolusi industri yang telah berperan penting dalam merubah ruang ekonomi rupa dan dunia, yakni satu, adanya peningkatan produktivitas yang sangat besar dan penurunan biaya transportasi yang luar biasa. Dua, transformasi dari masyarakat pertanian dan pedesaan menjadi masyarakat industri dan perkotaan. Adapun yang terdapat dalam revolusi industri yaitu peningkatan produktivitas dan penurunan biaya transportasi. Ciri paling khas dari revolusi industri adalah peningkatan produktivitas yang cukup besar. Diperkirakan secara kasar bahwa untuk keseluruhan perekonomian dunia dari tahun 1000 hingga 1700 pada keseluruhan periode kemajuan produktivitas seluruh perekonomian dunia paling banyak hanya meningkat 2 kali lipat. Sementara itu pada tahun 1700 hingga tahun 1990 produktivitas rata-rata di negara-negara maju bagian barat meningkat 40 hingga 45 kali lipat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.